dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita di hari Minggu pagi ini patut merasa bersyukur kepada Tuhan dalam seluruh lindungan dan kasih sayangnya sebagai warga gereja. Kita ada dalam perayaan Minggu Sengsara ketiga dari 7 minggu perjalanan Minggu Sengsara yang akan kita lewati sampai pada masa perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah nanti. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa sesungguhnya yang harus kita lakukan atau yang menjadi perayaan kita dalam menjalani minggu-minggu sengsara ini? Apakah minggu-minggu sengsara ini hanya sebuah tradisi gerejawi yang dilakukan menjelang perayaan Paskah? Apakah minggu-minggu sengsara ini hanya sebuah perayaan yang biasa-biasa saja yang istilahnya numpang lewat begitu? Karena menjelang Paskah, maka kita harus ada dalam tradisi-tradisi seperti ini. Ataukah minggu-minggu sengsara ini harus juga menjadi dan mendapat kedudukan yang paling penting dalam setiap iman kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengakui Kristus itu sendiri di dalam jalan hidup kita. Sesungguhnya minggu sengsara ini kita merayakan dua spiritualitas dari Yesus. Spiritualitas pertama adalah spiritualitas kehadiran Yesus sebagaimana ia hadir di tengah-tengah dunia. Yesus yang dalam kehadirannya melakukan setiap karya-karya pembebasan sebagai wujud daripada kasih Allah di tengah-tengah dunia itu. Pembebasan dari umat yang menderita karena tekanan-tekanan sosial. Karena batasan-batasan atau tembok-tembok sosial yang dibangun oleh orang-orang yang menganggap dirinya paling benar dalam konteks kehidupan Yesus. Ia datang dan membongkar segala bentuk sekat-sekat perbedaan itu. Mengangkat dan berpihak kepada mereka yang selama ini dianggap lemah, kepada mereka yang dianggap termarginalkan, terhadap mereka yang selalu menerima penderitaan. Ia datang dan melakukan pembebasan itu. Merayakan minggu sengsara dalam spiritualitas kedua oleh Yesus adalah spiritualitas daripada penderitaan Yesus itu. Jalan sengsara yang ia tempuh supaya umat ini memperoleh sebuah kemerdekaan atas dirinya dalam membangun hubungan dengan Allah. Kemerdekaan atau pembebasan atas segala bentuk-bentuk dosa yang sudah ada sejak dulu. Dan spiritualitas penderitaan Yesus itu adalah jalan menuju kesempurnaan, jalan menuju keselamatan yang membuat setiap orang-orang percaya itu tidak lagi jauh daripada Allah, menggenggam apa yang menjadi keselamatan, menjadi pemilik hak waris daripada kerajaan sorga itu. Oleh karena itu, setiap perayaan minggu sengsara itu sesungguhnya membawa kita untuk mengingat bahwa spiritualitas Yesus yang seperti itu harus juga menjadi spiritualitas kita. Spiritualitas sebagai orang-orang yang melakukan karya-karya pembebasan kepada manusia yang lain, dan juga spiritualitas kita yang mau mendekatkan diri terus kepada Allah. Mengingat semuanya itu menjadi sesungguhnya tema kita ketika kita
merayakan Minggu Sengsara yang ketiga ini, yang biasa disebut dengan istilah reminiscere. Ingatlah, terinspirasi dari Mazmur 25. Apa yang harus kita ingat ketika merayakan Minggu Sengsara yang ketiga? Ingatlah akan segala kasih setia Tuhan. Bahwa kita harus sadari sebagai manusia, jalan kehidupan kita itu bukanlah jalan yang mudah. Seringkali kita berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup. Seringkali berhadapan dengan penderitaan-penderitaan yang sangat berat. Kadangkala kita berada di puncak-puncak kehidupan, tapi tidak jarang juga kita dihempaskan di dalam jurang yang paling dalam penderitaan-penderitaan yang harus kita jalani. Dalam setiap penderitaan itu, kita semakin terus diajak untuk terus mengingat tentang kasih setia Tuhan, bahwa sesungguhnya karya keselamatan yang kita peroleh setelah melewati berbagai-bagai tantangan, penderitaan dan sebagainya adalah wujud daripada kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang berpihak terhadap seluruh kehidupan kita manusia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia yang selalu menunjukkan kasih setia di atas segala ketidaksetiaan kita. Ia yang selalu menunjukkan karya keselamatan dalam setiap pengorbanan-pengorbanan dirinya. Yang penting umat manusia ini bisa merasakan keselamatan. Ingatlah akan kasih setia Tuhan yang bisa kita pelajari juga dari pemazmur yang kita baca tadi. Di tengah-tengah situasi yang sangat pelik, dalam beberapa teolog mereka menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pemazmur ini dalam hal ini Daud merupakan ratapannya kepada Tuhan karena terus dikejar-kejar oleh Saul, sang raja yang tidak menghendaki kehadirannya, sang raja yang merasa terancam posisinya. Karena karismatik Daud yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan juga ada para teolog yang mengatakan bahwa ungkapan ratapan Daud ini mewakili bangsa itu sendiri, Israel, yang terus dikejar-kejar oleh musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Yang membuat Daud ataupun Israel itu merasa terancam kehidupannya. Dalam situasi yang sangat pelik, dalam situasi penderitaan yang sangat luar biasa, Daud justru tidak pernah menyalahkan Tuhan atau mengkambing hitamkan penderitaannya ini kepada orang lain. Tetapi di setiap penderitaan itu, ia terus mengingat tentang apa yang telah Tuhan perbuat bagi dirinya, ataupun juga ia mengajak umat itu, bangsa itu, mengingat segala bentuk kasih setia Tuhan yang telah membebaskan mereka dari setiap bentuk perbudakan di Mesir. Daud membawa dirinya kepada Tuhan. Karenanya di ayatnya yang ke-8 dan ke-9 lalu ia katakan, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Ia tidak pernah bersorak-sorak dan bersuka cita karena hal-hal yang lain, ataupun sampai menyalahkan Tuhan. Tidak. Tetapi ia bersuka cita karena Tuhan telah menilik sengsaranya. Ia bersuka cita karena Tuhan telah memperhatikan kesesakan jiwanya. Ia terus bersuka cita karena Tuhan tidak pernah mau menyerahkan jiwanya ke dalam tangan musuhnya. Ia mengingat segala bentuk kasih setia Tuhan dalam setiap penderitaan. Dalam sebuah diskusi dengan anak saya, sebuah pertanyaan kemudian dilemparkan kepada anak saya begini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen ketika menghadapi penderitaan? Dia jawab cuma dengan singkat, perkuat iman. Selesai. Hanya itu. Dan cara memperkuat keimanan kita adalah terus mengingat apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti pemazmur itu. Kalau Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-12 dan seterusnya, gambaran-gambaran tentang pemazmur yang berada dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Dikejar, diancam, nyawanya menjadi terancam, terus dikejar untuk dibunuh. Tapi Daud tetap berpegang teguh
bahwa kasih setia Tuhan itulah yang menyelamatkannya. Karena yang ia alami dengan Saul bukan baru pertama kali. Sudah berulang kali dan ia terus mengingat bahwa setiap kali penderitaan Tuhan selalu ada dan menyelamatkan. Ingatlah kasih setia Tuhan sama seperti Daud itu. Dalam situasi kita yang sangat sulit apapun, jangan pernah melupakan tentang kasih setia Tuhan. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas setiap penderitaan kita. Ataupun juga jangan pernah mau menyombongkan diri bahwa ketika kita bisa melepaskan diri dari penderitaan bahwa seakan-akan itu kekuatan kita. Bapak Ibu ingat istilah untung kata ada beta, toh? Kalau ketika ada orang lain sukses, ada orang lain kemudian terbebas, lalu kata bilang untung kata ada beta lagi kalau yang diingat apa? Kesombongan dan keangkuhan diri. Daud mengajarkan kita tidak seperti itu. Yesus mengajarkan kita tidak seperti itu. Kasih setia, mengingat kasih setia Tuhan itu sesungguhnya membawa kita kepada hidup yang berpengharapan. Jadi kalau kasih setia kita menyelami dengan dalam apa yang menjadi perbuatan-perbuatan Tuhan bagi kita, dan kemudian bersinkronisasi dengan apa yang menjadi hidup berpengharapan, berarti kehidupan kita itu bukan cuma sampai saat ini tetapi ke depan. Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang memiliki dimensi ke depan. Bahwa kasih setia Tuhan yang telah menuntun kita membuat kita tidak pernah ragu atas kehidupan kita di depan. Karena kita yakin Ia yang akan menolong. Belajar dari Daud lagi kembali dalam pembacaan kita di pagi ini. Apa yang ia katakan? Meresponi tentang setiap kasih setia Tuhan. Ia berkata dengan sangat tegas, Tuhan engkaulah gunung batuku, benteng perlindunganku. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ia seperti berdiri di gunung-gunung batu dalam konteks masyarakat di Timur Tengah, dalam konteks masyarakat Daud di mana ia hidup, di mana sering sekali terjadi peperangan antar suku, peperangan antar bangsa-bangsa. Gunung itu menjadi benteng yang paling alamiah. Jadi ketika musuh-musuh mau menyerang, selalu mereka berada di sekitar-sekitar wilayah gunung sebagai benteng-benteng pertahanan. Mereka tidak membangun benteng seperti dalam masa-masa modern, masa penjajahan, tidak. Tetapi alam itu menjadi benteng yang teguh. Di puncak-puncak gunung batu, mereka berdiri di situ dan melihat musuh yang berdatangan, sekaligus juga bagaimana menyusun strategi untuk bisa membalas serangan-serangan mereka. Daud mengatakan Tuhan seperti itu, menjadi benteng sehingga siapapun musuh yang akan menyerang tidak akan sampai kepada dirinya. Karena ia tahu dengan benar di mana Allah itu sesungguhnya, tidak pernah berada di belakangnya, selalu berada di depannya. Dan karena Allah yang terus berada di depan untuk menghalau segala musuh-musuh itu, maka Daud dalam pengharapannya bukan kepada orang lain, tetapi pengharapannya hanya satu-satunya kepada Allah itu sendiri. Mengingat kasih setia Tuhan membuat kita berpengharapan ke depan. Itu yang menjadi kekayaan kita sebagai orang-orang percaya ketika menjalani masa-masa minggu sengsara ini. Bukan menjadi orang-orang yang egois, bukan menjadi orang-orang yang hanya mau menonjolkan diri sendiri, bukan menjadi orang-orang yang mempertontonkan kesombongan dan keangkuhan kita. Tetapi menjadi orang-orang yang terus mengingat kasih setia Tuhan, memperkuat keimanan kita dan terus berpengharapan kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Bapak Ibu di sini ada yang jadi caleg dan tim sukses. Ada yang melaksanakan praktek-praktek kancing bayar? Ya. Jadi kalau menjelang masa pemilu itu biasanya dibilang sebelum pemilu itu ada serangan fajar, setelah pemilu siap-siap serangan jantung. Serangan jantung bagi caleg yang dari hitungan-hitungan angka belum cukup, tapi tim sukses yang dapat uang lalu mulai bagi-bagi. Ada pengalaman di sekitar tempat saya. Praktek kancing bayar ini luar biasa. Ada caleg yang datang 150.000. Oh, banyak orang siap mendukung. Tiba-tiba menjelang pemilu ada yang datang 250, 150 hilang.
Tim suksesnya datang minta uang dari masing-masing keluarga yang pilih. Menggantungkan harapan kepada hal-hal yang duniawi akan membuat kita kepada kebinasaan. Tetapi menggantungkan diri kepada Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang lega, tidak pernah merasa terbeban. Sebelum pemilu ada salah satu caleg datang kepada saya, jam 12 malam. Dia cuma minta, Pak Pendeta, beta sudah kerja politik sangat luar biasa. Beta cuma minta satu sekarang, doakan beta. Dan dalam percakapan penggembalaan itu beta katakan, bisa lolos. Dia bilang abu-abu lagi. Bilang, kalau yang lolos, ingatlah Tuhan tetap memakai Anda. Dan memang tadi pagi beta tanya dia suara berapa? 200 lebih saja. Lalu bersyukur saya Bapak Pendeta. Orang-orang yang menggantungkan diri dan pengharapan yang sungguh kepada Allah. Dan banyak contoh yang kita bisa alami seperti itu. Di tengah-tengah situasi penderitaan, apa yang kita andalkan? Mengandalkan kekuatan-kekuatan duniawi membuat kita semakin tertekan. Stres berlebihan. Sampai-sampai stroke. Lalu terakhir stop. Tapi ketika di tengah-tengah situasi penderitaan, mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepadanya, bersuka cita atas setiap situasi yang kita alami, sebab kita harus ingat bahwa penderitaan, jalan derita yang kita jalani adalah salah satu bentuk dan cara Tuhan memperkokoh keimanan kita. Emas menjadi mulia kan harus ditempa. Berlian menjadi indah kan harus digosok. Batu bacan menjadi bagus, bukan kalau bongkahan sendal bagus, tapi kalau menjadi cincin menjadi bagus. Seperti itulah hidup kita. Ditempa oleh Allah dalam seluruh jalan-jalan derita, dalam seluruh pencobaan. Tetapi ketika kita memiliki tujuan yang sungguh hanya kepada Allah kita berserah, hanya kepada Allah kita berpengharapan, maka apapun penderitaan itu kita katakan, Tuhan bentuklah aku menjadi anakmu. Bentuklah aku supaya imanku tetap teguh. Bentuklah aku supaya aku tetap di jalan yang Engkau kehendaki. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri.